Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal USBN. Sebelum pembahasan dimulai, selalu ingat bahwa matematika itu gampang, soal-soal USBN pun insya Allah gampang. Kita mulai pembahasannya. Soal nomor 14. Sepotong kawat akan dipotong menjadi 5 bagian, sehingga panjang setiap potongnya membentuk barisan geometri. Jika potongan kawat yang paling pendek adalah 4 cm dan yang paling panjang adalah 64 cm, tentukan panjang kawat sebelum dipotong. Oke, ilustrasinya misalkan seperti ini. Di sini ada sebuah kawat, kemudian dipotong menjadi 5 bagian. Bagian yang terpendek panjangnya 4 cm. Berarti yang terpendek itu ada di sini, panjangnya adalah 4 cm, dan yang paling panjang adalah 64 cm. Berarti sini yang paling panjang di sini 64 cm. 1 2 3 4 5. Nah, di sini membentuk barisan geometri, sehingga bagian yang pertama di sini itu adalah U1-nya, di sini U2, U3, U4 dan U5. Nah, yang ditanyakannya adalah panjang kawat sebelum dipotong. Berarti yang ditanyakannya adalah S5. Untuk mencari nilai S5, kita sebelumnya harus mengetahui dulu nilai dari A dan R. Nah, sekarang kita akan mencari dulu nilai A dan R. Dari ilustrasi ini, bagian yang terpendek itu panjangnya 4 cm. Di sini adalah U1. U1 itu A, sehingga kita sudah tahu nilai A-nya. Nilai A-nya adalah 4 cm. Ini nilai A. Nah, sekarang kita akan mencari nilai R. Untuk mencari nilai R, kita menggunakan yang ini, U5. U5 pada barisan geometri rumusnya adalah AR pangkat 5 dikurangi 1, yaitu 4. U5 nilainya adalah 64. A nya 4 dikali R pangkat 4, sehingga R pangkat 4 sama dengan 64 dibagi 4, yaitu 16. Nilai R pangkat 4 nya adalah 16, maka nilai R nya adalah akar 4 dari 16. Jadi berapa dikalikan 4 kali hasilnya 16? Jawabannya adalah 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2, nilainya pasti 16. Nah, sekarang nilai A nya sudah diketahui. Nah, sekarang nilai A nya sudah diketahui, yaitu 4. Nilai R nya 2. Sekarang tinggal mencari S5. S5 pada geometri itu adalah A kali R pangkat 5 dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. A nya 4, R nya adalah 2 dipangkatkan 5 dikurangi 1 dibagi R nya 2 dikurangi 1. 4 dikali 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, jawabannya adalah 32 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1 adalah 1. Berarti ini tinggal 4 dikali 32 dikurangi 1, yaitu 31, sehingga nilainya adalah 4 dikali 31, yaitu 124 cm. Jadi ini adalah panjang kawat sebelum dipotong. Gimana? Gampang kan ya? Insya Allah pasti bisa. Nomor 15. Diketahui jumlah suatu deret geometri tak hingga adalah 20. Jika suku pertamanya adalah 10, maka tentukan besar rasio pada deret tersebut. Nah, sekarang kita menggunakan konsep deret geometri tak hingga, yaitu S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R.
Nah, dari soal nilai dari deret geometri tak hingganya adalah 20. Berarti nilai dari ini adalah 20. Suku pertamanya 10, berarti sini A-nya 10 dibagi 1 dikurangi R. Sekarang tinggal dioperasi ruaskan ke sini. Jadi 20 dikali 1 dikurangi R sama dengan 10. Jangan dulu dikalikan, tinggal tulis saja langsung. Jadi 1 dikurangi R. Nah, 20-nya dioperasi ruaskan sehingga menjadi 10 dibagi 20. Ketika disederhanakan jadi 1/2. Nah, 1 dikurangi R itu nilainya 1/2. Maka nilai R-nya 1 dikurangi 1/2 sama dengan R. 1 dikurangi 1/2 adalah 1/2. Nah, inilah nilai R-nya. Jadi nilai rasio atau R-nya adalah 1/2. Soal nomor 16. Seorang pengusaha tempat parkir mempunyai luas lahan parkir seluas 1000 meter persegi. Tempat parkir tersebut digunakan untuk 2 jenis kendaraan, yaitu mobil dan bus. Untuk tempat parkir mobil memerlukan lahan seluas 4 meter persegi dan bus seluas 20 meter persegi. Daya tampung tempat parkir tersebut adalah 150 kendaraan. Jika X menyatakan banyak mobil dan Y menyatakan banyak bus yang diparkir di tempat tersebut, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, caranya adalah kita harus tahu dulu batasannya. Jadi yang jadi batasan pada soal, batasan pada soal adalah ini, yang 1000 meter persegi dan 150 kendaraan. Dari 1000 meter persegi ini, lahan parkir untuk mobil adalah 4 meter persegi, sedangkan lahan parkir untuk bus adalah 20 meter persegi. Sehingga ketika dibuat pertidaksamaannya adalah 4X ditambah 20Y harus kurang dari atau sama dengan 1000. Kenapa? Karena lahan parkirnya luasnya hanya 1000 meter persegi. Nah, pertidaksamaan ini bisa disederhanakan lagi sehingga menjadi X ditambah 5Y kurang dari atau sama dengan 250. Nah, ini merupakan pertidaksamaan yang pertama. Nah, daya tampung kendaraannya itu adalah 150 sehingga pertidaksamaannya adalah X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 150. Ini pertidaksamaan yang kedua. Untuk pertidaksamaan yang ketiga dan yang keempat cukup ditulis, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini artinya mobil yang diparkirnya bisa jumlahnya sama dengan 0 alias tidak ada, atau lebih dari 0 alias ada yang diparkir. Begitupun dengan yang bus. Nah, sekarang model matematikanya tinggal digabungkan semua sehingga jadi X tambah 5Y kurang dari sama dengan 250, X tambah Y kurang dari sama dengan 150, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Itulah model matematika untuk soal nomor 16. Soal nomor 17. Perhatikan grafik berikut. Nah, di sini ada grafik. Di sini min 2, di sini 1, di sini 6, di sini 8, dan ada 5 daerah. Daerah 1, daerah 2, 3, 4, dan 5. Yang ditanyakannya adalah daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear ini daerah nomor berapa? Nah, caranya kita arsir daerah sesuai dengan pertidaksamaannya ini. Nah, daerah yang diarsir 4 kali itu merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang kita fokus dulu ke yang ini. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ketika ada ini, berarti daerah penyelesaiannya ada di kuadran 1. Kuadran 1 itu yang ini.
Nah, berarti kemungkinan daerahnya adalah ada di daerah ini. Berarti nomor 5 ini tidak dipakai. Berarti kemungkinan jawabannya adalah nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang tinggal menggunakan dua pertidaksamaan ini. Yang pertama, X dikurangi 2Y kurang dari sama dengan min 2. Nah, untuk menentukan daerah yang diarsirnya, kita tentukan dulu garisnya. Caranya tinggal ditutup salah satu variabelnya. Jadi gini, min 2Y sama dengan min 2. Jadi disamakan aja dulu. Min 2Y sama dengan min 2. Sehingga nilai Y-nya adalah min 2 dibagi min 2. Min 2 dibagi min 2 yaitu 1. Y-nya 1. Y1 kan ini. Maka kemungkinan besarnya untuk pertidaksamaan ini garisnya adalah yang ini. Jadi X dikurangi 2Y kurang dari sama dengan min 2. Nah, sekarang untuk menentukan daerah yang diarsirnya, substitusikan X nya 0, Y nya 0. Ini nilainya 0. 0 kurang dari min 2. Benar salah? 0 kurang dari atau sama dengan min 2. Benar salah? Ya, jawabannya adalah salah. Ketika salah, maka titik pusat koordinat ini jangan diarsir, sehingga arsirannya pasti ke atas. Nah, garis 4X tambah 3Y sama dengan 12 pasti yang ini. 4X tambah 3Y, tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan 12. Nah, sama untuk menentukan daerah yang diarsirnya. Substitusikan X dan Y nya 0. Ini berarti 0. 0 kurang dari atau sama dengan 12. 0 kurang dari atau sama dengan 12. Benar salah? Ya, benar. Ketika benar, maka titik pusat koordinat ini harus terarsir, berarti diarsirnya ke sini. Nah, karena tadi dari dua pertidaksamaan ini disimpulkan hasilnya pasti di kuadran 1 di sini. Nah, sekarang tinggal dicari daerah yang diarsir dua kali, oleh ini dan oleh ini, tapi di kuadran 1. Dan jawabannya pasti nomor 2 yang ini. Jadi jawaban untuk soal nomor 17 adalah nomor 2. Ini daerah penyelesaiannya. Nomor 2 itu dari sini ke sini ke sini. Ini nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Nilai minimum dari fungsi objektif f(x, y) sama dengan 4x tambah 3y pada daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan x tambah 2y kurang dari sama dengan 14, 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 24, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0 adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 18 ini, kita harus mencari daerah penyelesaiannya dulu. Jadi kita buat grafiknya. Oke, kita mulai menggambar yang ini. X tambah 2Y kurang dari sama dengan 14. Kita buat dulu garisnya. Nah, caranya sama seperti soal nomor 17 tadi. Tutup salah satu variabelnya. Sedangkan yang X. Berarti 2Y sama dengan 14, maka Y nya adalah 7. 14 dibagi 2. Y nya 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini. Sekarang yang X nya, maka yang ditutup X nya adalah 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maka ini 14 di sini. Tinggal ditarik garis. Sekarang tinggal menentukan daerah arsirannya. Substitusikan X0 dan Y nya 0 ke sini. 0 kurang dari atau sama dengan 14. Benar salah? Ya, benar. 0 kurang dari atau sama dengan 14. Maka titik pusat koordinat ini harus terarsir, sehingga arsirannya pasti ke sini. Nah, sekarang kita buat yang kedua, yang 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 24. Kita buat dulu garisnya. Caranya tutup salah satu variabelnya. 3y sama dengan 24, maka y nya adalah
24 dibagi 3 yaitu 8. Y-nya 8 berarti di sini. Tinggal X-nya. Y-nya ditutup. Berarti 2X sama dengan 24, maka X-nya adalah 24 dibagi 2 yaitu 12. X-nya adalah 12. 14, 13, 12, maka di sini. Tinggal ditarik lagi garisnya. Nah, ini garisnya. Nah, sekarang untuk menentukan arsirannya, substitusikan lagi X dan Y-nya 0. 0 lebih dari atau sama dengan 24. Benar salah? Salah. Ketika salah, maka titik pusat koordinat ini jangan terarsir, maka arsirannya pasti ke atas. Nah, sekarang tinggal dicari daerah yang diarsir 2 kali di kuadran 1. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, itu menunjukkan jawabannya pasti ada di kuadran 1 di sini. Tinggal dicari daerah yang diarsirnya 2 kali. Nah, ini daerahnya. Dari sini ke atas. Di sini. Ini daerah penyelesaiannya. Ketika kita sudah menemukan daerah penyelesaiannya, sekarang adalah tinggal menentukan titik pojoknya. Titik pojoknya berarti ada 3. Itu 1, 2, 3. Nah, titik ini belum diketahui. Kita tinggal mencarinya dengan menggunakan eliminasi, substitusi ataupun campuran. Caranya tinggal diganti dulu pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Dua X tambah 24. Nah, sekarang tinggal kita menghilangkan salah satu variabelnya. Misalkan kita akan menghilangkan variabel X, maka persamaan yang pertama tinggal dikali 2 supaya koefisiennya sama, sehingga menjadi 2X ditambah 4Y sama dengan 28. Yang ini 2X ditambah 3Y sama dengan 24. Tinggal dikurang. 4 dikurangi 3, 1, berarti Y sama dengan 4. Nah, Y-nya sudah diketahui 4, tinggal mencari X-nya. Nah, Y4 ini tinggal disubstitusikan ke salah satu persamaan. Misalkan sekarang akan disubstitusikan ke persamaan yang pertama, yang ini. X tambah 2Y sama dengan 14. X ditambah 2 dikali Y-nya 4 sama dengan 14. X tambah 8 sama dengan 14, maka X-nya adalah 14 dikurangi 8 yaitu 6. Jadi X-nya 6, Y-nya 4. Maka koordinat titik ini adalah X, Y, berarti X dulu 6,4. Koordinat titik ini adalah 12,0. Sedangkan koordinat titik ini adalah 14,0. Nah, ketiga koordinat titik ini untuk mencari nilai minimum pada fungsi objektif yang ini tinggal disubstitusikan. Jadi koordinat-koordinat ini disubstitusikan ke sini. Fungsi objektifnya fx, y sama dengan 4x ditambah 3y. Titiknya ada 3 yaitu 12,0, 14,0 dan 6,4. Tinggal diganti x-nya dengan 12, y-nya dengan 0. Berarti jadi 4 kali 12 ditambah 3 kali 0. Jawabannya adalah 48. Yang ini 4 dikali 14 tambah 3 kali 0. Jawabannya adalah 56. 6,4 berarti 4 dikali 6 ditambah 3 dikali 4. 4 kali 6 24 ditambah 3 dikali 4 adalah 12, sehingga jawabannya adalah 36. Nah, dari ketiga nilai ini mana nilai yang paling kecil? Nilai yang paling kecilnya adalah 36. Maka inilah nilai minimumnya. Soal nomor 19. Lingkaran dari pernyataan jika siswa rajin maka guru senang
adalah ingkaran. Ingkaran itu adalah negasi, artinya lawan. Artinya nilai kebenarannya lawan dari pernyataan awal. Di sana di soal nomor 19 itu merupakan bentuk P tanda panah Q. Ini merupakan bentuk dari implikasi. Untuk implikasi, negasinya adalah P dan negasi Q. Nah, ini merupakan negasi dari implikasi. Dari soal, jika siswa rajin maka guru senang, yang jadi P-nya adalah siswa rajin yang ini. Sedangkan yang jadi Q-nya adalah guru senang. Sehingga untuk negasinya menjadi sesuaikan dengan rumus yang ini, P dan negasi Q. Seperti P-nya siswa rajin, kemudian dan negasi Q lawan dari guru senang, yaitu guru tidak senang. Sehingga jawabannya siswa rajin dan guru tidak senang. Soal terakhir, soal nomor 20. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Titik K adalah titik tengah EH. Tentukan jarak dari K terhadap garis AG. Untuk menjawab soal seperti ini, kita buat dulu ilustrasinya. Misalkan di sini ada kubus ABCDEFGH. Kemudian K adalah titik tengah EH. Berarti di sini K-nya. Garis AG ini merupakan garis AG-nya. AG ini merupakan diagonal ruang. Sehingga nanti terbentuk segitiga AKG. Nah, pada segitiga AKG ini kita akan mencari jarak dari K ke garis AG. Ini misalkan kita kasih nama yang ininya adalah O. Jadi sekarang kita akan mencari panjang dari K ke O. Nah, jadi sekarang kita mempunyai segitiga AGK, yaitu segitiga sama kaki. Nah, yang akan dicari adalah KO, panjang dari K ke O. Untuk mencari panjang dari K ke O, kita bisa menggunakan Pitagoras, bisa menggunakan segitiga siku-siku AOK ataupun segitiga siku-siku GOK. Nah, panjang AK itu sama dengan panjang KG. Nah, untuk mencari panjang AK, kita lihat lagi pada persegi di kubusnya. AK ini segitiga siku-siku dengan garis AE dan EH. Panjang dari AE itu adalah 8, sedangkan panjang dari E ke K adalah 4. Sehingga panjang dari AK adalah akar dari AE kuadrat ditambah EK kuadrat. AE-nya 8, berarti 8 kuadrat ditambah E ke K-nya 4, berarti 4 kuadrat. Akar dari 64 ditambah 16. Sehingga jawabannya adalah akar dari 80. Akar 80 ini bisa disederhanakan dulu menjadi akar 80 itu adalah 4 kali 2 kali 10. Akar dari 4 itu 2. Akar dari 2, 10 itu adalah 2 kali 5. Jadi 2 diakarkan sehingga jadi 2-nya keluar. Akar 5. 2 dikali 2. 2 kali 2 yaitu 4. Jadi ketika disederhanakan menjadi 4 akar 5. Nah, sekarang kita sudah tahu panjang AK-nya itu adalah 4 akar 5. Panjang AG itu adalah diagonal ruang. Rumus dari diagonal ruang adalah
R akar 3, di mana R-nya itu adalah rusuknya. Rusuknya tadi adalah 8, sehingga panjang dari AG adalah 8 akar 3. Sedangkan AO itu adalah setengah dari AG. 8 dibagi 2 yaitu 4. Jadi panjang AO-nya adalah 4 akar 3. Sehingga kita bisa mencari panjang KO itu adalah akar dari AK kuadrat dikurangi AO kuadrat. Akar dari 4 akar 5 kuadrat dikurangi 4 akar 3 kuadrat. 4 akar 5 kuadrat berarti akar 4 kali 4 16. 16 dikali akar 5 dikuadratkan jadi 5 dikurangi 4 dikuadratkan 16 akar 3 dikuadratkan adalah 3. Nah, cara menghitungnya kita bisa menggunakan cara seperti ini. Ini kan 16 sama, dikeluarkan 16 kurung buka, tinggal sisanya angkanya berarti 5, operasinya dikurangi, di sini 3. Akar 16 dikali 5 dikurangi 3 yaitu 2. Akar 16 adalah 4, sisanya akar 2. Jadi panjang dari K ke O atau panjang dari K ke garis AG adalah 4 akar 2. Oke, silakan pelajari lagi, kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.